Jadi anak saya bilang, aku nggak suka sama ibu. Ibu selalu ngurus anak narkoba. Kita kalau diprotes sama anak, dapat masukan sama anak, dapat kritik sama anak, yang harus kita selalu sebut adalah astagfirullahaladzim atau istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa ibu harus istirja? Karena kita sedih ditegur sama anak, kadang juga kita marah, makanya perlu istighfar dan istirja ya. Setelah itu apa? Minta maaf. Ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Kalau panggilannya bunda, bunda minta maaf. Kalau panggilannya umi, umi minta maaf. Mama minta maaf, mami minta maaf. Selama ini kita sering rancu, walaupun kelihatannya mirip. Ibu minta maaf ya nak, nah itu kan, itu yang lebih afdol sebetulnya. Selama kita ini apa? Maafin ibu ya nak. Itu nampaknya sama, tapi otak menerimanya berbeda. Ya, karena yang hilaf kita atau saya, jadi saya bilang ibu minta maaf ya nak. Anak kita memaafkannya itu hak dia, mau saat itu juga, mau nanti sore, mau besok atau minggu depan, itu hak dia. Kalau maafin ibu ya nak, maafin umi ya nak, maafin mama ya nak, kita maksa dia. Paham ya bu? Ini ilmu otak. Ibu coba pegang dulu kepalanya. Iya, ada otaknya. Alhamdulillah. Otak kayak apa sih Bu Aisyah? Nih dia nih tuh, kayak gitu otaknya ya Bu. Kalau gambarnya nggak kelihatan, pokoknya ibu bayangin aja ibu di dalam kepala ibu ada otak, ya. Nah, itu ilmu otak itu. Terus, ya, saya istighfar, saya minta maaf, ibu minta maaf ya nak. Dan dia langsung meleleh. Tahu meleleh Bu? Terharu. Apakah dengan kita minta sama anak kita diinjak-injak oleh anak? Tidak. Asal tadi urutannya sudah benar, baik, pantas. Ya, iya. Nggak usah juga bela diri. Saya kalau bela diri malah tambah kacau. Aku nggak suka sama ibu karena urus anak narkoba melulu, terus malah saya bela diri. Sayang, ya, ibu menyelamatkan anak bangsa. Oh, buat dia nggak perlu. Yang dia perlu adalah saya dekat sama ibu saya. Maka banyak ibu-ibu diprotes atau ayah yang diprotes, ya, kalimatnya adalah, ya, ayah begini kerja untuk kamu, ibu bekerja untuk kamu. Oh, itu anak nggak suka Bu, umur berapapun nggak suka. Mending langsung ibu minta maaf ya nak. Udah meleleh itu anak. Dan dia belajar juga bahwa suatu ketika saya khilaf, saya juga akan langsung minta maaf. Kenapa? Ibuku saja yang aku ada di dalam rahimnya, yang dia lahirkan aku, menyusui aku, ya, membesarkan aku, dikasih masukan, dia terima dan langsung minta maaf. Inilah namanya keteladanan adab. Karena banyak di antara kita nyuruh-nyuruh melulu, tidak memberi contoh. Karena anak sekarang ini anak yang senang dijelaskan, atau anak yang senang melihat antara matanya dan telinganya sama. Ya Bu? Iya. Terus apa lagi Bu Aisyah? Menurut ilmu tubuh kita ini, ilmu otak, ya, rupanya kalau kita punya anak perempuan, siapa punya anak perempuan angkat tangan, umur berapapun. Kalau tadi kan yang remaja ya, oke.
Dan ibu mau ambil hatinya anak perempuan, gampang ibu. Bagaimana caranya? Setiap anak perempuan bicara atau cerita, tolong lihat wajahnya. Anak perempuan tidak suka pas dia ngomong, Umi, tadi kan di kampus aku, terus kita begini, terus ibu pernah nggak lagi ngomong, anak perempuan yang ngomong waktu kecil, nih anak perempuan kecil nih bu, terus ibu sambil pegang HP, terus dia merasa ibu nggak perhatikan, terus anaknya begini, Bunda lihat aku, ya gitu ya. Kalau yang remaja lebih parah lagi bu, pas dia cerita kita sambil gini-gini, kadang-kadang kan kita nggak denger kan apa yang dia bilang, terus kita suruh ulang, apa nak? Ulang, apa kata dia? Udah lewat. Ya gitu ya. Akhirnya kita kesel juga nggak? Berantem lagi. Sekarang setelah saya belajar ilmu ini juga ilmunya baru bu, karena baru diteliti, baru ada tahun 2006. Saya jadi orang tua sejak 93, makanya 93 sampai 2006 salah terus, keliru terus, makanya belajar, harus belajar, harus bertaklim, harus ya. Jadi kalau dia lagi, ibu-ibu, sekarang dia sedang kuliah di kedokteran Udayana Bali, ibu-ibu, aku mau cerita deh bu, yang saya lagi pegang HP, langsung saya taruh, gimana nak? Lihat mukanya bu, sambil ngangguk-ngangguk dikit bu, walaupun ibu nggak ngerti apa yang diomongin, ya. Tapi kalau ibu sedang chatting dengan suami atau ayah anak kita ini, anak ibu maksudnya, ibu harus bilang sama anak perempuan ibu, sebentar nak, ibu jawab chatting ayah dulu 2 menit. Kenapa begitu? Anak perempuan sejak kecil harus tahu seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Itu harus kecil dari segitu. Tapi kalau siapapun yang telepon, bahkan presiden pun telepon, saya nggak bales. Apalagi Mas Wapres, nggak saya bales. Siapa juga yang mau nelfon? Kenapa? Saya utamakan dulu anak perempuan saya. Paham ya bu? Itu anak perempuan akan merasa ibu memperhatikannya. Karena hati-hati ya bu, anak perempuan ini kalau udah remaja bertengkarnya sama ibu, bukan sama ayah. Dia malah sangat dekat sama ayah. Ibu dekat sama anak laki-laki. Makanya baginda Nabi SAW bersabda bahwa anak laki-laki anak ibunya seumur hidup. Kalau anak perempuan anak ayah sampai ayah menyerahkan pada suaminya. Makanya seorang ayah kalau anak perempuannya nikah nangis bombay, bener tuh ya, sok-sokan tegar, nggak bisa bu. Karena mau diambil sama suaminya, selesai tugas ayah. Maka supaya anak perempuan juga dekat dengan ibu, karena penting ini. Kenapa Bu Aisyah utamakan juga anak perempuan? Sekarang anak yang banyak menyimpang juga anak perempuan, pakai narkoba, maaf, jadi lesbian, ya, judol, juga banyak anak perempuan sekarang. Nanti kalau saya tanya lagi, mau wawancara atau anamnesis, kenapa sih kamu pakai narkoba? Habis, aku kesel sama bunda aku. Loh kenapa? Setiap aku ngomong, dia nggak pernah lihat aku. Gara-gara gitu doang bu. Makanya kenapa saya di mana-mana ingatkan ini. Kalau kita sudah ikhtiar, kita harus tawakal pada Allah. Karena banyak juga kita merasa, aku sudah taklim, aku sudah seminar parenting, aku sudah terapkan, kenapa dia juga menyimpang? Ibu berarti nggak tawakal itu, ya? Karena yang diminta sama Allah adalah ikhtiar dulu, ikhtiar. Tapi ikhtiarnya tambahkan ilmu supaya tepat, gitu. Paham ya? Nah. Terus lagi ngomong sama anak, tiba-tiba ada telepon, kalau bukan dari suami nggak usah angkat.
Tapi kalau dari ayahnya atau suami, nak sebentar, ayah telepon, anak saya udah tahu tuh, oke. Terus saya terima telepon, ayah, ibu lagi bicara sama Ragil, suami saya udah ngerti itu. Oke bu, tutup, lanjut, lihat mukanya sambil senyum ya bu, karena ada ibu-ibu yang salah, dilihat muka sambil janjangin. Ya anak perempuan males lah digituin juga bu, ya, ngerti ya bu. Nah, kalau laki bagaimana? Laki nggak suka dilihat matanya lebih dari 5 detik. Memangnya itu kenapa Bu Aisyah? Itu soal putih-putih mata. Coba ibu lihat putih-putih mata temennya, coba lihat kanan kiri bu, ada putih-putih mata tuh, putih-putih mata temennya tuh ya, itu bahasa kedokterannya sklera mata. Ternyata anak perempuan putih-putih matanya lebih lebar dibanding anak laki-laki. Ibu punten ya, yang di pojok-pojok mungkin nggak lihat layar, tapi coba lihat aja putih-putih mata temennya gitu. Kalau ibu nggak bisa lihat, ibu bercermin aja. Oh ini loh maksudnya, yang putih-putih mata perempuan lebih luas, lebih lebar. Itulah makanya anak perempuan senang kalau lagi bicara kita lihat mukanya atau kita lihat matanya.